pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Budi Hartanto Susilo MSc dan Ko Ivan Immanuel STMT selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Laboratorium Lalu Lintas. Di video ini saya akan membahas mengenai survei inventarisasi pada Jalan Terusan Buah Batu di Kota Bandung. Jalan Terusan Buah Batu yang terletak di Kota Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam sistem transportasi di kota ini. Namun jalan ini dihadapkan oleh sejumlah masalah yang signifikan, yaitu kemacetan lalu lintas. Pada tahun 2020, jalan ini terjadi kemacetan yang parah yang diakibatkan oleh banjir yang mempengaruhi arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan. Maka dari itu, diperlukan sebuah kajian yang lebih lanjut dari studi kasus di Jalan Terusan Buah Batu dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi oleh jalan ini. Adapun tujuan praktikum ini adalah mengukur dimensi dan karakteristik jalan, menentukan klasifikasi jalan, mengestimasi kapasitas jalan, dan kecepatan arus bebas berdasarkan parameter MKJI. Selanjutnya adalah landasan teori, dan berikut adalah teori-teori yang kami gunakan. Kita masuk ke dalam bahasan metode praktikum, di mana metode yang digunakan ini kita melakukan observasi digital dengan Google Earth dan studi literatur, lalu mengumpulkan data primer berupa tipe jalan, lebar lajur, lebar median, distribusi arah lalu lintas, lebar bahu atau curb, serta hambatan samping dengan melakukan survei lalu lintas di lapangan. Selanjutnya adalah pengolahan dan analisis, di mana kita menentukan klasifikasi jalan, kapasitas, dan kecepatan arus bebas. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Praktikum ini dilaksanakan di Jalan Terusan Buah Batu dengan panjang jalan kurang lebih 850 meter, dan lokasi praktikum ini kita lakukan di dekat simpang. Praktikum berlangsung pada hari Sabtu 24 September 2023 pada pukul 12.00 dan alat yang digunakan adalah meteran. Masuk ke dalam hasil data pengukuran, berikut adalah data-data hasil pengukuran Jalan Terusan Buah Batu. Selanjutnya adalah penampang melintang dari Jalan Terusan Buah Batu serta bagian-bagian jalan. Dalam analisis klasifikasi jalan, Jalan Terusan Buah Batu adalah jalan provinsi dengan peran sebagai penghubung utama antar wilayah. Sebagai jalan kolektor primer juga, pemeliharaan dan pengelolaannya berada di bawah pemerintah provinsi. Dengan jenis jalan kelas 1, juga mampu melayani berbagai jenis kendaraan dari pribadi hingga komersial. Selanjutnya masuk ke dalam bagian analisis kapasitas jalan, di mana suatu metode untuk memperkirakan jumlah lalu lintas maksimum yang mampu dilayani oleh suatu ruas jalan dengan parameter yang dihitung adalah yang pertama, kapasitas dasar. Jalan Terusan Buah Batu yaitu 6 lajur 2 arah terbagi dengan kapasitas dasarnya itu yaitu 1.650 per lajur. Lalu faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas atau FCW, di mana 6 lajur 2 terbagi dapat menggunakan tipe jalan yaitu 4/2D yang diperoleh dari hasil pengukuran di mana lebar jalurnya itu adalah 10 meter, sehingga digunakan pendekatan lebar lajur lalu lintas efektif yaitu 3,33 meter. Lalu berdasarkan hasil interpolasi didapatkan 0,973. Lalu faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah (FCSP) dari hasil pengamatan di lapangan diputuskan pemisah arah 50% 50%, maka diambil nilai 1. Faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FCSF), 6 lajur 2 arah terbagi dengan kelas hambatan samping kategori sedang dan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang diperoleh jarak ke penghalang sebesar 196 cm atau 2 meter, dan berdasarkan data di samping dengan tipe 4/2D sebesar 0,99, lalu kita hitung dengan rumus berikut dan didapatkan hasil untuk 6 lajur 2 arah terbagi yaitu 0,992. Lalu faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCCS) berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, jumlah penduduk Kota Bandung yaitu kurang lebih 2.510.103 jiwa. Maka diperoleh faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota 1-3 juta penduduk ialah 1. Lalu perhitungan kapasitas jalan, yaitu dengan mengkalikan semua parameter-parameter tersebut, didapatkan kapasitas jalan untuk satu lajur yaitu 1.592,61 SMP per jam, dan ketika 3 lajur dalam satu jalur yaitu 4.777,83 SMP per jam.
Lalu masuk ke dalam analisis kecepatan arus bebas pada ruas jalan, yaitu metode untuk menentukan kecepatan kendaraan pada saat lalu lintas berjalan dengan lancar atau tidak terganggu oleh kendaraan lain. Dengan parameter yang dihitung adalah kecepatan arus bebas dasar untuk jalan perkotaan, FV0 dengan tipe jalan lajur 6 lajur 2 arah terbagi dengan faktor penyesuaian kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan atau LV didapatkan 61. Selanjutnya adalah penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas (FVW). 6 lajur 2 arah terbagi dapat menggunakan tipe jalan 4/2D, maka diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan. Lebar jalurnya itu adalah 10 meter, sehingga digunakan pendekatan lebar lajur lalu lintas yaitu 3,3 meter, dan berdasarkan hasil interpolasi didapatkan minus 1,36. Lalu faktor penyesuaian kapasitas arus bebas untuk hambatan samping FFVSF, 6 lajur 2 arah terbagi dengan kelas hambatan dengan kategori sedang, dan berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang diperoleh jarak grup penghalang sebesar 196 cm atau 2 meter, dan berdasarkan tabel di samping dengan tipe 4/2D didapatkan 0,99. Lalu kita hitung menggunakan rumus di bawah dan didapatkan hasil untuk 6 lajur 2 arah terbagi yaitu 0,992. Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota FFVCS itu sama dengan perhitungan kapasitas sebelumnya, didapatkan hasil yaitu 1. Lalu kita masuk ke dalam perhitungan kecepatan arus bebas (VV) dengan rumus di samping. Lalu kita hitung di mana diperoleh kecepatan arus bebas yang terjadi pada jalan terusan Buah Batu adalah 59,163 km per jam. Harapan kami dengan data ini semoga dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bandung dalam hal perencanaan infrastruktur, dapat memahami kapasitas jalan dan kecepatan arus bebas untuk merencanakan dan pengembangan perbaikan infrastruktur, lalu juga manajemen lalu lintas, pengambilan keputusan yang strategis, dan penanggulangan masalah yang lebih spesifik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih banyak.